Halo semuanya, hari ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara melakukan citasi dan kemudian mengenerate daftar pustaka secara otomatis. Nah, di sini saya hanya menjelaskan beberapa contoh saja, mulai dari jurnal, buku, kemudian proceeding, dan ada contoh dari halaman website. Nah, sebenarnya kalau bisa sih dari buku atau jurnal atau proceeding aja ya, dari halaman website itu usahakan yang memang resmi atau website official atau website dengan artikel yang penulisnya sudah bisa dipastikan kredibilitasnya. Nah, untuk itu kalian bisa diskusikan kembali sih dengan pembimbing kalian atau sesuaikan dengan peraturan di tempat kalian masing-masing, website seperti apa yang boleh. Nah, oke. Baik. Jadi di sini kita menggunakan acuan untuk citasinya menggunakan model IEEE sesuai dengan panduan di kampus kita. Nah, baik. Di sini saya udah contohkan teks-teks yang saya ambil dari beberapa sumber. Nah, misalnya nih, kita kan di landasan teori lah, misalnya ada beberapa teori. Di sini nggak saya kasih subbab ya, karena nanti kita nggak tahu ini subbab keberapa gitu. Anggaplah misalnya saya ingin membahas tentang PHP. Nah, jadi saya mencarilah nih di sumber-sumber gitu kan. Sebenarnya sih bagusnya ini dari buku ya. Tapi kalau misalnya nih, biar ada contoh dari website, misalnya saya ambil dari website. Anggap saya ambil dari website PHP-nya. Nah, dari website PHP-nya ini ya php.net. Nah, ini misalnya PHP is a popular lalalalala gitu kan. Misalnya ini yang saya kutip. Nah, nggak mesti plek-plekan sama sih ketika kamu terjemahkan, terus benar-benar harus sama seperti terjemahannya. Boleh kamu singkat-singkat seperti itu. Yang penting intinya mengacu dan eh, tidak membelokkan maknanya. Nah, misalnya nih, setelah saya ambil dan ini adalah hasil pengambilannya, jadi PHP adalah bahasa pemrograman populer untuk berbagai kebutuhan yang sangat cocok untuk pengembangan web. Jadi PHP merupakan bahasa pemrograman yang cepat, fleksibel, dan pragmatis. Nah, banyak aplikasi yang dibangun di atas PHP termasuk blog hingga situs web paling populer di dunia. Nah, kalimat-kalimat ini itu adalah mengambil ide dari halaman ini gitu ya. Sehingga untuk itu kita buatlah citasinya dari sana. Nah, kita bikinnya tuh dari sini ya. Sebenarnya boleh kalian menginstal misalnya seperti Mendeley dan lain sebagainya, tapi kita manfaatkan aja references dan fitur yang ada di citation and bibliography yang ada di Microsoft Word. Nah, jadi di sini pastikan kalian sudah memilih style yang kalian inginkan, misalnya IEEE. Oke, silakan. Nah, kemudian kita bisa manage sources ya, atau insert citation itu juga boleh. Kita add new source misalnya. Nah, jadi di sini kan halaman website tuh. Jadi kita pilih-pilih aja di sini. Misalnya dia website. Nah, kemudian nih autornya siapa? Nah, karena di sini kan kita nggak tahu autornya nih ya. Bisa aja sih kita kosongkan seperti itu. Kemudian nama webnya tuh apa gitu ya. Kita lihat aja di judul webnya di sini. Jadi ini judulnya PHP Hypertext Preprocessor. Ya, kalian tuliskan. Oke, kemudian company production-nya misalnya nggak ada, atau kalau kalian tahu silakan isikan kapan tahun dia dibuat. Kalau misalnya nggak ada, ya kalian kosongin. Nah, yang penting lagi adalah kapan kalian mengaksesnya. Misalnya nih 2022, nih tanggal 24 bulan 04. Nah, kemudian URL-nya apa gitu ya. Kalian bisa copy nih URL-nya. Sorry. Copy, terus, nah, kalau udah nih kalian oke. Nah, oke. Ini kalian bisa tambahkan seperti ini. Oh my God. Ini di tengah-tengah ya. Oke, misalnya di sini nih. Klik aja, kemudian nanti kalau kalian ngulang nambah tuh insert aja. Nah, yang ini yang baru kalian ketik tadi. Nah, klik satu, misalnya seperti itu. Nah, kemudian nih, misalnya saya ngambil dari sumber lain lagi, misalnya. Dan ini udah saya siapkan ya. Misalnya nih, ngambil dari website lagi lah, katakan seperti itu. Namun, ini adalah sebuah artikel dari sebuah halaman website yang mana penulisnya kita ketahui. Misalnya ini penulisnya, dan ini kan halamannya ilmukomputer.org ya.
tapi nama websitenya ilmukomputer.com. Nah, ini misalnya kalau diperbolehkan oleh pembimbing atau aturan di kampus kalian, silakan monggo dipakai. Download artikel, ini dibuka. Nah, ini adalah artikelnya. Misalnya saya mengutip yang bagian ini. Jadi editor untuk di Windows dan ini di Linux dan di Windows. Jadi saya ambil nih ada 7 editor gitu kan. Berarti saya ngambilnya dari artikel di halaman website. Nah, ini adalah nama pengarangnya. Kita copy ya. Nah, tadi itu kan kita melalui insert citation. Kalau insert citation langsung nambah, langsung nanti dia muncul di kursor kalian. Nah, saya sekarang coba misalnya dari manage sources. Nah, kalau manage sources tuh caranya sebenarnya nanti agak mirip sih dengan yang tadi ya. Tapi dia langsung menampilkan semua sumber pustaka yang udah pernah kita tulis. Itu ada di sisi kiri, ini semuanya. Termasuk yang barusan saya tambahkan. Kemudian yang di sisi kanan ini adalah dari semuanya ini yang mana sih yang kita pakai di dokumen kita ini gitu ya. Nah, misalnya saya kalau dari insert citation tuh dia langsung masuk ke kanan, tapi kalau dari manage ini kita lihat aja nanti ya. Oke. Autornya kalau cuma satu kalian langsung copy paste di sini, atau kalau banyak nih bisa edit. Last name-nya siapa? Misalnya last name-nya Sofwan, first name-nya Ahmad, misalnya kayak gitu. Terus nanti kalian bisa add gitu. Atau bisa juga copy paste di sini semua penulisnya antar satu penulis dengan penulis lain pisahkan dengan tanda titik koma. Itu bisa juga ya. Kemudian nama websitenya itu adalah misalnya ilmukomputer.com ya kalau nggak salah ya. Nah, kemudian production company-nya, atau misalnya kalian, karena di sini nggak ada judulnya ya, nggak ada judul dari artikelnya, padahal di sini kan dia ada judul artikelnya nih. Nah, kita pakai judul artikelnya aja kali ya di sana ya. Ini kita lihat. Dan MySQL, terus ilmu komputernya ini anggap aja production-nya gitu ya. Dia kapan sih artikel itu gitu kan? Kalau kalian lihat di sini mungkin nih dia nggak ada ya. Oh, ini dia. Kayaknya apa namanya? Komunitas e-learning ilmu komputer nih kayaknya nama perusahaannya. Oke. Kalau misalnya di sini dia nggak ada tanggalnya, kalian bisa cek ke artikel aslinya. Ini dia 2019 tanggal 9 Maret. Berarti di sini kalian tulis nih 2019 bulan 3 19 ya. Kapan sih kalian akses 2022 bulan 4 tanggal 24 misalnya kayak gitu. Nah, URL-nya ini kalian copy paste bagian ini aja boleh. Langsung ke sini juga nggak apa-apa sih, tapi ntar oh ya ini ada tanggalnya juga, jadi nggak apa. Tapi saya prefer ke sini, lebih lengkap aja gitu. Dan dia bisa klik kan untuk melihat artikelnya. Oke, kalau udah di oke kan, nah ini langsung masuk ke sini juga sih. Tapi dia nggak contreng. Bedanya kalau contreng artinya dia udah disisipkan. Kalau dia nggak dicontreng berarti dia belum disisipkan. Gitu. Close. Nah, jadi bisa tambahkan di sini. Insert citation. Nah, kayak gitu. Nah, enaknya lagi kalau sebenarnya kalau kalian menggunakan daftar isi otomatis, kok daftar isi sih, citasi otomatis ini, seumpama nih misalnya kalian menambah sesuatu di atasnya gitu kan. Ini misalnya saya nambah nih, sistem informasi manajemen misalnya saya menambah definisi ini gitu kan. Berarti kan harusnya yang muncul pertama itu nomor 1. Berarti kan ini dong nomor 1. Kalau misalnya kalian manual, maka nomor 1 ini harus kalian ganti jadi nomor 2, nomor 2 ini kalian ganti jadi nomor 3. Bayangin kalau misalnya di bawah-bawahnya itu udah banyak banget, maka kalian akan mengganti banyak. Tapi kalau ini dia bisa kita ubah otomatis gitu ya, bisa menyesuaikan. Yang pertama muncul dia otomatis jadi nomor 1. Nah, ini misalnya sistem informasi manajemen misalnya saya bahas. Saya sudah menyiapkan sebenarnya nih ada bukunya, tapi saya dapat potongan bukunya ya. Nah, misalnya ini saya ambil sistem informasi manajemen adalah sampai di sini misalnya kan. Ini saya ambil dari buku nih. Ini bukunya ya. Pengenalan Sistem Informasi. Nah, itu judulnya, pengarangnya Abdul Qadir. Berarti itu buku kan? Kalau buku, ini kita bisa manage. Terus buku new, kemudian ini pengarangnya Abdul Qadir. Sorry, ini buku ya.
book aja, bukan book section, itu kayak bab dalam buku misalnya kayak gitu ya. Title-nya pengenalan sistem informasi ya kan. Tahunnya tahun berapa? Nah, cek aja di bukunya. Ini misalnya contohnya benar-benar buku fisik ya, bukan e-book kan ini ya. Cuman saya dapat scanannya gitu. Jadi sebenarnya ini bukan e-book. Um, 2014 ini tahun pertamanya. Oke, mana dia? Edisinya mana sih? Ya, kayaknya 2014 sih ini udah nggak ada edisi-edisiannya. Edisi revisi, edisi 2. Oke. Tahunnya kayak 2014 itu deh, saya nggak lihat tahun lainnya. Oke, 2014 penerbitnya Andi. Yogyakarta ya. Andi, kalian bisa lihat di bukunya sih biasanya di kota terbitkannya itu di mana. Nah, bisa kalian lihat nih di sini Yogyakarta kan gitu. Ini penerbitnya itu penerbit Andi. Nah, jadi seperti itu. Oke, kalau sudah ini Oka. Nah, ini kan dia belum nyempil nih gitu. Boleh kok terakhir-terakhir kalian sempilin tuh boleh. Ini misalnya kalian insertkan, oh si Abdul Qadir gitu kan. Terus nanti kan kok ini masih satu ya tenang nggak apa-apa. Nanti kita bisa update aja gitu. Klik di salah satunya yang mana aja boleh. Nih kalian update. Nah otomatis nih jadi 2, ini jadi 3 gitu. Itu otomatis dia berubah seperti itu ya. Nah buku, contoh buku udah, contoh website udah. Nah sekarang misalnya saya mau nambahkan sebuah apa namanya, ini gambar misalnya, gambar ataupun tabel yang kalian dapatkan dari sumber tertentu itu harus dikasih sumber ya. Kalau gambar berarti di bawah nama gambar kan ada di bawah gambar ada nama gambar, langsung aja di belakangnya ini kasih sumbernya. Tapi kalau misalnya tabel kan di atas nama tabel, di atas tabel itu ada namanya, langsung di sebelahnya. Oke, misalnya yang alur kerja ini saya ambil dari sebuah artikel ya. Nah, artikelnya ini yang ini misalnya. Ini Scrum on Effective Software Development lalalalilili. Ini misalnya gambarnya saya ambil dari sini lah, katakanlah begitu ya. Ini gambar dari artikelnya itu. Berarti kalau seperti itu, ya kita cari dulu nih. Ini tuh apa sih? Ayo conference series. Nah, berarti ini adalah sebuah, ini hitungannya dia masuknya nanti di daftar pustaka itu adalah jurnal gitu ya. Ini jurnal masuknya. Kalau proceeding biasanya dia nanti ada proceedingnya kayak gitu ya. Ini walaupun dia dari conference series tapi ini hitungannya dia metadatanya jurnal. Nah, kita copy aja dulu judulnya. Copy judulnya. Terus habis itu nih kalian bisa masuk ke Microsoft Word, manage ya, new. Terus habis itu nih title-nya ya kan. Autornya nih kan ada banyak nih. Kalian bisa copy ya autornya. Biasanya nanti dia kalau kayak gini ngopinya per baris. Ya udah baris per baris aja. Aduh. Oke. Nah, terus habis itu ini. Kayak kalau ngopi langsung 2 baris tuh dia kepotong gitu loh. Nah, oke. Ini angka satunya nih kan kayak tulis ke satu gitu ya. Ini kasih aja titik koma. Nih 2, kasih titik koma. Intinya komanya tuh kalian hapus gitu loh. Nih titik koma. Komanya ganti dengan titik koma. Apakah harus ada spasi ke berikutnya? Nggak harus sih. Nah, ini kan ada 5 orang nih. Nah, jadi nanti dia kayak gini nih. Gitu ya. Oke, terus habis itu, ini dia tahun berapa sih? Gitu kan. Ini 2020. Kalian bisa isi 2020. Ups, kok buku? Kalian bisa ganti jurnal. Maaf ya, ini jurnal artikel. Makanya kok ada city-nya gitu kan. Kalau jurnal kan nggak ada city-nya. Nah, ini jurnal name-nya apa sih? Kalian cari di sini. IOP Conference Series. Nih. Oke. Dia halamannya, dia di sini ya, halaman berapa sih dia? Oh, ini 1 sampai 10. Biasanya dia ada di sana sih halaman dari jurnalnya ya. Di 1 sampai 10 gitu ya. Volume berapa ya?
Ini kayaknya 981 ini ya. Oke, ups. Ih. Nah, kadang-kadang kan kita bingung tuh nih volume keberapa, isunya keberapa, dan lain sebagainya. Nah, biasanya kalau jurnal atau proceeding itu bisa lebih gampang sih kita cari gitu ya. Atau kalau ebook kalian coba aja gitu kan. Kalian coba ketik Scholar ya, Google Scholar. Scholar. Nah, dia akan kita klik Scholarnya, terus habis itu kita copy deh judul dari artikelnya. Nih, misalnya kan judul artikelnya ini kalian blok, terus habis itu kalian copy aja, Ctrl C, terus Ctrl V di sini gitu. Nah, ini udah nih. Jadi ini kan ini dia pastikan, kadang-kadang kalian menemukan beberapa artikel. Kalau ini kebetulan pas cuma satu, berarti udah ini dia kan. Ini kalian klik aja yang kutipnya. Klik. Terus nih ada beberapa cara pengutipannya. Kalau misalnya, kebetulan IEEE kan nggak ada. Kalau ada, enak aja kalian bisa langsung copy terus masukkan ke daftar pustaka sih gitu kan. Tapi kalau nggak, kalian bisa klik nih misalnya penulisnya kalian copy gitu kan. Atau ini judulnya kalian copy dan lain sebagainya. Ini volume 981, isunya 2, kayak gitu ya. Ini page-nya kenapa dia gini ya? Entahlah. Kalian bisa klik bibtext. Bibtext-nya itu dia lebih, jadi kayak gini nih. Nah, kalian bisa copy nih. Misalnya title-nya apa gitu kan nih. Number-nya, number issue-nya ya. Kalian bisa pilih 2 gitu kan. Dia page-nya agak ini ya. Sorry. Yang ini dia page-nya. Entahlah ya. Ya sudahlah, ikuti sajalah dari bibteknya. Nah, kayak gitu. Udah gitu kalian oke. Nah, kalau udah oke, sama seperti tadi di close, terus nanti sini tinggal kalian insert aja. Tadi kan si yang ini ya, judul yang Scrum ini ya. Nah, udah kalian tambahkan. Terus habis itu misalnya ternyata kalian mau nambahin teori lagi gitu kan, atau apalah gitu kan. Adalah penelitian nih dari Setiawan dalam penelitiannya dan lain sebagainya. Ini misalnya kata-kata nih, kalian ingin menambahkan dari artikel, dan kalian dapetin artikelnya tuh misalnya dari proceeding. Proceeding itu dia conference ya. Kalau jurnal itu kan dia ya jurnal gitu kan. Nah, ini misalnya ada seminar nasional teknologi informasi dan komunikasi. Dapatlah kalian sebuah artikel gitu kan. Nah, gimana cara memasukkannya? Jadi setelah kalian klik PDF-nya nih kan udah dapet nih kayak gini nih. Ini kalian bisa copy paste seperti tadi, copy-copy gitu, atau ini misalnya kita coba di Scholar ya. Ini back. Nah, paste. Oke. Nah, nih. Kita bisa kutip sama seperti yang tadi ya. Text-nya kita buka. Terus habis itu nih kita manage. And then new. Autornya siapa, itu copy dari bibtext-nya. Setiawan Dimas. Ini penulisnya 1. Padahal di sini berapa? Ini banyak loh. Kita pakai yang ini aja ya. Karena di sini entah kenapa dia terdeteksi 1 ya. Jadi dia tidak selalu benar ya. Oh, ini juga 1 doang. Berarti pengambilan datanya tuh kurang ya. Oke, kalian sesuaikan aja. Berarti ini penulisnya kita ganti dengan yang ini. Karena penulisnya di sini banyak. Kita pakai yang itu. Sama seperti tadi, ini koma, titik koma, ini titik koma, ini titik koma, habis itu habis 4 titik koma. Nah, udah kan? Ini nomor 5 yang hapus. Ya udah. Setelah itu title-nya nih boleh deh kalau misalnya kalian ambil dari biar enak ngopi-ngopinya gitu kan. Boleh aja. Nih, dari bibtext-nya yang tadi ya. Nih, implementasi Scrum. Kalian tinggal hapus bagian yang ini ya. Dan Agile pada itu, ini berarti dia adalah conference proceeding ya. Karena di seminar. Sumbernya itu seminar kan. Nah, jadi ini proceeding seminar. Nah, kalian copy sampai di sini. Nama ininya. Nama publication-nya. Kemudian year-nya kalian lihat di sini 2021.
Oke. 2021. Nah, misalnya kalau kalian ingin men-show semuanya, ya nggak apa-apa juga sih. Misalnya kayak kalian ingin melengkapkan gitu kan. Dia ada misalnya volume 4, number 1 ya. Jadi volume 4, kemudian isunya nggak ada ya. Oke. URL-nya misalnya kalian mau sekalian copy boleh. Biar misalnya besok-besok kalian nyarinya tuh gampang, boleh. Nah, DOI-nya mau ditambahkan boleh. Nah, untuk city-nya, biasanya kalau seminar itu dia ada city-nya sih, tapi yang ini dia city-nya nggak ada. Kita bisa cek sih ke website-nya gitu kan. Nah, Senatik ini dilakukan di mana? Kalian bisa cari googling Senatik atau Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi 2021. Karena ini 2021 kan. Kalau misalnya dia nggak ada informasinya di sini gitu. Atau biasanya nih dia diselenggarakan oleh siapa? Universitas PGRI Madiun ya, mungkin di Madiun mungkin atau di mana kayak gitu. Kalian cari aja dulu informasinya, kalau nggak dapat ya kalian masukkan Madiun kayak gitu. Ini kita unview lagi. Nah, jadi ini informasi umumnya, kemudian oke. Nah, setelah itu close. Nah, ini kalian bisa tambahin nih insert yang tadi siapa? Setiawan. Nah, oke. Ini kan nomor 4 nih. Ini kan dia masih 4 nih. Ya, tinggal di refresh aja kayak tadi. Update. Gitu. Udah deh. Nah, terus habis itu sekarang permasalahannya adalah ketika kalian mau menambahkan daftar pustakanya secara otomatis. Nah, saya di halaman baru ya, kalian bisa ke bibliografi, kemudian pilih yang mana gitu. Yang mana aja sih sebenarnya sama aja sih. Nah, dia langsung otomatis gitu. Kalian nggak perlu lagi melihat panduan, terus habis itu ngelihat gimana ya cara penulisannya, kalau pengarangnya Abdul Qadir tuh tulisnya apa, terus habis pengarang tuh apa. Karena beda-beda kan. Kalau dia jurnal misalnya nama jurnalnya harus miring, misalnya kayak gitu kan nih, nama jurnalnya harus miring. Tapi kalau dia buku nggak ada yang miring-miring pun gitu. Jadi kalian kan mikir lagi tuh kalau nggak hafal tuh lihat panduan jadinya kan gitu. Tapi kalau kalian udah pakai yang otomatis, dia udah otomatis menyesuaikan sesuai dengan kalian pakai style apa kayak gitu. Tulisan referensi sini kalian bisa ganti dengan daftar pustaka. Kalian bisa buat rata tengah, kalian bisa juga buat dia tebal, hitam, buat dia jadi 12, silakan buat dia jadi times, itu bisa diedit gitu. Nah, just in case misalnya kalian nih, oh iya saya mau nambah lagi pustaka gitu kan. Nah, kalau misalnya seperti itu permasalahannya, gampang aja. Kalian bisa udah insertkan di sini di atas, terus habis itu dia tinggal di-update aja. Update gitu kan. Cuma kalau di-update dia kembali si fontnya. Jadi untuk fontnya ini pengaturannya terakhir aja ya, font, perataan, spasi. Intinya formatnya tuh terakhir aja. Nah, jadi kelebihannya kalau kalian menggunakan citasi otomatis ini, nggak akan ada tuh istilahnya misalnya kalian kurang nulis di daftar pustaka. Misalnya daftar pustakanya cuma ditulis 4, padahal aslinya kalian mensitasi sampai 5. Atau ternyata kalian cuma mensitasi itu 5, tapi di sini kalian tulis 6. Jadi kan kayak kelebihan gitu. Itu nggak akan ada istilah seperti itu ya. Dan kalau misalnya tiba-tiba ada nyisip teori lagi, tinggal di refresh aja di bagian daftar pustaka dan di bagian citasinya dia udah otomatis. Nah, mudah-mudahan kalian dapat ilmu tambahan dan bisa memanfaatkan citasi otomatis melalui references ini sehingga penulisan TA kalian itu bisa lebih terstruktur dan cepat ya.